Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil artikel yang saya buat dengan judul Peran Edukasi Perpajakan dan Kampanye Publik dalam Membentuk Kesadaran Pajak Generasi Muda. Halo teman-teman generasi muda, bayangkan kalau pajak bukan lagi kata yang bikin pusing, tapi justru senjata rahasia untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Pada artikel yang berjudul Peran Edukasi Perpajakan dan Kampanye Publik dalam Membentuk Kesadaran Pajak Generasi Muda, membuka mata kita soal ini. Di Indonesia, kepatuhan pajak masih rendah, hanya sekitar 70% dari potensi yang tercapai. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, generasi muda kita yang berusia 18-35 tahun adalah kelompok terbesar yang belum maksimal berkontribusi. Why? Karena banyak yang belum paham bahwa pajak adalah investasi untuk jalan raya yang mulus, sekolah berkualitas, dan rumah sakit canggih. Pada artikel ini menekankan tanpa kesadaran dini, kita kehilangan hingga 50% potensi pajak dari angkatan kerja muda pada 2030 seperti proyeksi Badan Pusat Statistik. Yuk, kita bahas bagaimana edukasi dan kampanye bisa ubah mindset ini. Yang pertama, kita mulai dari peran edukasi perpajakan. Artikel menjelaskan bahwa ini adalah kunci utama untuk membentuk pemahaman dasar sejak dini. Bayangkan, kalau di sekolah, mata pelajaran ekonomi nggak cuma teori, tapi langsung ajarin konsep pajak seperti pajak penghasilan yang dipotong dari gaji atau pajak pertambahan nilai yang dimana kita bayar saat belanja online. DJP sudah punya program keren seperti integrasi materi pajak ke kurikulum nasional melalui workshop dan seminar. Contoh nyata, di universitas, program pajak untuk pemula bikin mahasiswa paham bahwa pajak bukan beban, tapi hak kita untuk dapat layanan publik. Hasilnya, survei DJP tahun 2023 menunjukkan peningkatan 30% kesadaran pajak di kalangan mahasiswa setelah ikut program ini. Selain sekolah, edukasi digital jadi andalan. Aplikasi seperti Aviling, DJP yang user-friendly, atau platform online dengan simulasi pajak interaktif. Artikel mengutip kasus sukses di Singapura, di mana edukasi serupa naikkan kepatuhan pajak muda hingga 40% di Indonesia. Tantangannya adalah akses di daerah pedesaan. Jadi, penulis sarankan kolaborasi dengan sekolah vokasi dan komunitas lokal. Intinya, edukasi ini bikin pajak jadi teman, bukan musuh. Dengan cerita sederhana seperti bayar pajakmu dapat jalan tol gratis. Sekarang kita masuk ke peran kampanye publik. Giliran kampanye publik yang bikin pajak jadi tren. Artikel menjelaskan bahwa kampanye ini seperti bumbu yang bikin edukasi lebih menarik, terutama buat generasi Gen Z yang doyan media sosial. Bukan lagi poster kaku, tapi konten viral seperti video pendek di TikTok, meme lucu di Instagram, atau challenge bayar pajak challenge. Contoh ikoniknya itu kampanye pajak untuk Indonesia Maju oleh DJP yang melibatkan influencer seperti Atta Halilintar atau Ria Ricis untuk menceritakan manfaat pajak secara fun. Hasilnya luar biasa. Data BEPS 2024 menunjukkan partisipasi pemuda dalam lapor SPT atau surat pemberitahuan tahunan naik 25% dalam 2 tahun, terutama setelah event Hari Pajak Nasional. Kampanye ini gak cuma online, ada juga roadshow di kampus dan festival musik di mana pemuda bisa tanya langsung soal pajak tanpa malu. Artikel soroti pentingnya pesan positif. Pajakmu, bangun mimpi kita. Bukan ancam hukuman, tapi tunjukkan impact nyata seperti bagaimana pajak bantu bangun infrastruktur di Papua atau subsidi pendidikan di Jawa. Tantangan, masih ada stigma pajak sebagai pencurian negara. Jadi, kampanye harus lawan itu dengan transparansi, seperti laporan publik DJP soal penggunaan dana pajak.
Dengan begini, generasi muda nggak cuma taat, tapi bangga jadi bagian dari perubahan. Pada artikel ini saya menyimpulkan bahwa artikel edukasi perpajakan dan kampanye publik adalah duo dinamis yang bisa ciptakan generasi muda taat pajak yang pada gilirannya kuatkan ekonomi nasional. Target penerima pajak sekitar 1.900 triliunan di 2025 bisa tercapai kalau kita semua ikut. Penulis tekankan kolaborasi pemerintah, sekolah, dan swasta harus menyatukan kekuatan. Rekomendasi praktis termasuk gamifikasi edukasi seperti game aplikasi pajak yang beri poin reward, monitoring via survei tahunan, dan perluas ke daerah terpencil. Bayangkan Indonesia 2030, pemuda sadar pajak, negara maju tanpa utang berlebih. Jadi, yuk action sekarang, mulai dari pahami pajakmu sendiri. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Saya Maria Yenetihing mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.